Video kali ini aku ingin menceritakan sesuatu tentang hal yang sebenarnya sih penting, tapi juga bisa dianggap tidak penting banget. Tapi terkadang ini menjadi pertanyaan bagi banyak orang yang sering menginap di hotel ya. Jadi mungkin banyak yang tidak menyadari ya mengapa di kamar-kamar hotel yang eh, ada di Indonesia terutama itu jarang sekali di setup guling yang disediakan di tempat tidur. Oh no! Bener kan? Coba teman-teman perhatikan dengan sesama bagi teman-teman mungkin yang sudah sering menginap di hotel ataupun baru sekali menginap di hotel pun pasti mengalami hal ini. Apakah teman-teman pernah menemukan yang namanya guling di kamar? Apalagi teman-teman yang menginap di hotel berbintang ya, sangat sulit sekali untuk menemukan guling di kamar hotelnya. Jadi pertanyaan yang sering ada di benak kita, atau pertanyaan ini pernah ditanyakan juga oleh istri aku sendiri, mengapa sih hotel itu tidak menyediakan yang namanya bantal guling, guys? Halo guys, welcome back to Simade Traveling. Terima kasih buat teman-teman Simade yang sudah subscribe channel ini dan menonton dan memberikan komentar. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah ya. Oke, back to the topic. Siapa yang tidurnya selalu ditemani dengan guling? Coba angkat tangannya. Aku juga paling doyan kalau tidur tuh pasti harus ada gulingnya, kalau enggak kayaknya kurang gitu. Tapi tahu nggak, kalau menginap di hotel itu kalian tidak akan menemukan namanya bantal guling, guys. Padahal bagi sebagian orang Indonesia, tidur menggunakan guling itu membuat kita menjadi lebih nyenyak. Bener kan? Guling adalah semacam teman tidur yang wajib ada di kasur, termasuk kasur hotel sekalipun sebenarnya ya. Selain membuat nyaman, bantal guling juga bisa meningkatkan kualitas tidur dan melancarkan peredaran darah loh. Ini aku baca di salah satu web tentang kesehatan yang ada di Google ya. Jadi mengapa hotel itu tidak menggunakan bantal guling? Jadi ini alasannya, guys. Jadi alasan utamanya itu adalah guling itu tidak higienis, guys. Guling itu dipercaya bisa menyebarkan berbagai macam penyakit, karena bayangkan aja ya, tamu-tamu hotel datang setiap hari itu bermacam-macam kalangan, dari bermacam-macam kalangan ya. Dan kita juga tidak tahu bahwa mereka itu ada yang memiliki memiliki penyakit, atau mungkin ada yang sehat, atau ada yang membawa virus juga. Jadi berbeda dengan bantal yang cuma dipakai untuk di kepala, sedangkan guling itu dipakai untuk dipeluk dan kadang-kadang juga dimain-mainkan ya. Apalagi banyak tamu yang tidur dengan tanpa busana, guys. Oh no! Dan langsung memeluk guling, dan itulah kenapa guling itu dianggap tidak hygiene, karena itu selalu bergesekan langsung antara kulit manusia yang bermacam-macam, itulah yang menjadi kadang-kadang itulah menjadi sumber penyakit. Makanya di setiap hotel itu jarang sekali mereka men-setup yang namanya guling. Alasan kedua adalah tamu turis. Kebanyakan tamu turis itu tidak mengenal apa itu guling. What is guling? Terutama hotel berbintang ya, sering kedatangan tamu asing, dimana dari berbagai negara untuk menginap. Para turis asing ini mayoritas mereka itu tidak mengenal adanya namanya guling. Jika para turis ini tidak tahu apa itu guling, mengapa harus disediakan? Seperti itu ya pertanyaannya. Bukankah itu hanya akan menambah biaya operasional dari hotel tersebut? Itulah sebabnya juga salah satu kenapa hotel tidak perlu mempersiapkan guling di kamarnya. Jadi alasan yang ketiga adalah tamu yang menginap di hotel itu kebanyakan sih mereka itu membawa pasangan ya. Jadi kebanyakan hampir 80% tamu-tamu yang menginap di hotel itu berpasangan. Jadi hotel itu identik sebagai tempat menginap pasangan suami istri ya. Jika ada pasangan yang bisa dipeluk pada malam harinya,
Jadi kenapa harus ada guling guys? Selain itu keberadaan bantal guling itu akan memenuhi area tempat tidur. Jadi akan mempersempit ruang gerak pada saat tidur. Jadi guling itu tidak efisien untuk dan juga di sini aku melihat pada waktu aku sekolah dulu di perhotelan ya, ada seorang dosen yang menceritakan tentang lahirnya yang namanya bantal guling ya. Jadi terserah teman-teman mau percaya apa enggak. Jadi ini sejarahnya ini tidak otentik sih, tidak objektif. Jadi sejarah guling di Indonesia itu berawal dari datangnya tentara Belanda dan Jepang guys. Jadi sebenarnya kiblat hotel itu berasal dari daerah barat atau dari luar negeri lah. Guling itu ada di Indonesia ketika Belanda menjajah Indonesia dahulu kala. Jadi tentara Belanda yang dikirim ke Indonesia itu harus tinggal selama 1-3 tahun. Dan mereka meninggalkan istri serta keluarganya yang ada di Belanda sana. Para tentara itu pun semasa berada di Indonesia kan merasa kesepian. Ada mereka yang mencari yang namanya gundik ya, atau ya teman-teman tahu loh ya, yang kalau istilah dahulu itu gundik atau nyai yang bisa menemani mereka tidur. Tetapi tidak semua tentara Belanda itu melakukan hal seperti itu. Ada yang tidak, dan ada pula yang membuat semacam teman tidur yang bisa dipeluk. Akhirnya lahirlah yang namanya guling yang sering disebut sebagai Dutch wife, yang dianggap sebagai istri para tentara dan bisa dipeluk saat tidur. Jadi istilah bantal guling itu hanya terkenal di Belanda dan Indonesia. Meskipun guling juga dikenal dari beberapa negara lain, kiblat pengguna hotel di Indonesia juga mengacu pada hotel-hotel yang ada di barat. Dalam servis hotel ala barat tidak dikenal adanya bantal guling. Jadi hotel Indonesia pun juga tidak menyediakan bantal guling karena itu tidak sesuai dengan standar dari hotel internasional. Meskipun ada juga beberapa teman-teman kita melihat bahwa ada hotel juga yang menyediakan guling berdasarkan request. Jadi teman-teman yang mungkin memang tidak bisa tidur tanpa adanya guling, mungkin teman-teman bisa bertanya kepada pihak hotel apakah mereka menyediakan. Kalau mereka ada, mereka pasti akan memberikan. Tapi biasanya kalau hotel-hotel berbintang 3 atau 4 itu mereka tidak menyediakan yang namanya bantal guling atau yang tadi kita sebut Dutch wife guys. Oke guys, tadi itu adalah video ringan aku ya mengenai seputaran cerita tentang mengapa sih hotel itu kita jarang banget menemukan yang namanya bantal guling ya, karena itu sebenarnya sih tidak standar dari setapan hotel, karena hotel selalu berkiblat pada nuansa orang barat ya. Jadi kebanyakan hotel-hotel di Indonesia itu tidak menyediakan yang namanya bantal guling. Jadi teman-teman mungkin yang masih bertanya-tanya kenapa tidak ada bantal guling, semoga bisa mendapatkan jawaban dari video ini ya. Oke, thank you for watching guys, and I'll see you on my next video.